menjelaskan tentang definisi lab. Istilah laboratorium berasal dari bahasa Latin, yaitu labora, yang berarti bekerja. Secara umum, laboratorium didefinisikan sebagai tempat bekerja, yaitu bangunan, gedung, atau ruangan yang dilengkapi peralatan atau instrumen untuk melakukan pekerjaan ilmiah seperti riset, demonstrasi, diskusi, dan lain-lain. Di samping itu, yang dimaksud dengan laboratorium secara umum adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Masing-masing laboratorium itu mempunyai fungsi dan tugas yang tidak sama, sehingga bila didefinisikan akan menghasilkan definisi yang berbeda. Saat ini, laboratorium banyak dijumpai di berbagai tempat, seperti rumah sakit, apotik, poliklinik, pabrik, proyek-proyek besar, dan lembaga pendidikan. Menurut Permenpan No. 3 Tahun 2010, laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laboratorium adalah suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek, pembelajaran, kegiatan pengujian, kalibrasi, dan produksi bahan tertentu. Jadi, laboratorium dibedakan sesuai bidang keilmuan yang dipelajari. Baik, materi selanjutnya yaitu akreditasi laboratorium nasional berdasarkan KAN. KAN sendiri yaitu Komite Akreditasi Nasional adalah badan akreditasi di Indonesia yang menyelenggarakan layanan akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian atau conformity assessment body seperti lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga validasi atau verifikasi, penyelenggaraan uji profesiensi, dan produsen bahan acuan. Hingga saat ini, KAN telah memperoleh pengakuan secara regional maupun internasional untuk skema akreditasi yang tercantum di sini. Hal ini memiliki makna bahwa sertifikat atau hasil uji yang ditertibkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN untuk skema akreditasi tersebut dapat diterima oleh negara lain. Pengakuan ini disepakati melalui penandatanganan ini, dan yang terakhir ini. Berlaku sejak tahun 2019, masa berlaku akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian adalah 5 tahun, dengan kunjungan rutin, surveillance, dan witness sesuai ketentuan. Daftar lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dapat dilihat pada Direktori Klien Terakreditasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang skema akreditasi laboratorium penguji. Salah satu layanan akreditasi yang diberikan oleh KAN adalah akreditasi laboratorium penguji atau LP, yaitu akreditasi yang diperuntukkan bagi lab yang mengoperasikan kegiatan pengujian berdasarkan SNI, ISO, atau IEC 17025.2 2017. Persyaratan umum kompetensi laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi. Dalam menjalankan operasionalnya, laboratorium dipersyaratkan oleh KAN untuk menerapkan sistem yang mengacu kepada permasyarakatan standar sebagai berikut, yaitu adalah SNI, ISO, atau IEC 17025.2 2017. Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dari laboratorium kalibrasi. 2 adalah peraturan dari badan regulasi atau persyaratan khusus lainnya yang ditetapkan.
Saya melanjutkan materi sebelumnya. ISO 15189 adalah standar internasional mengenai laboratorium medik yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan manusia. Laboratorium medik adalah laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan tubuh manusia demi memperoleh informasi diagnosis, pencegahan, dan pengobatan suatu penyakit atau penilaian kesehatan. Ruang lingkup diagnosis tersebut adalah biologi, mikrobiologi, imunologi, kimia, imunohematologi, hematologi, biofisika, sitologi, patologi, dan lainnya. Secara struktur, ISO 15189 ini merupakan standar pemeriksaan gabungan antara ISO atau AEC 17025 dan ISO 9001 yang dilengkapi dengan persyaratan khusus untuk laboratorium medik, yaitu CAP atau College American Pathologist. Penerapan ISO 15189 dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama manajemen persyaratan, yaitu persyaratan umum yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu, persyaratan teknis yaitu persyaratan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh laboratorium klinis. Yang kedua, bagian pertama dari ISO 15189 berdasarkan pada persyaratan ISO 9001 sehingga laboratorium yang bersertifikasi ISO 15189 pasti juga menerapkan ISO 9001. Prinsip umum etika pelayanan kesehatan adalah bahwa kesehatan pasien adalah yang utama, sehingga penerapan ISO 15189 adalah laboratorium medik adalah berusaha menjamin bahwa keselamatan dan kepentingan pasien. Tindakan medik sesuai ISO 15189, standar ISO 15189 mensyaratkan bahwa laboratorium medik harus melakukan tindakan-tindakan medik yang sesuai dengan etika laboratorium medik, yaitu pengumpulan informasi, pengambilan sampel primer, kinerja pemeriksaan laboratorium, hasil penyimpanan, dan retensi rekaman medik, akses ke rekaman laboratorium medik, penggunaan sampel untuk tujuan pemeriksaan selain yang diminta, pengaturan keuangan. Selanjutnya, pengguna ISO 15189, institusi yang cocok untuk menerapkan ISO 15189 adalah lab uji media, lab uji klinis, lab uji pendidikan, dan lab pengembangan medis, dan lainnya. Persyaratan akreditasi laboratorium medik. Berikut ini referensi berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk keperluan akreditasi bagi laboratorium medik adalah SNI ISO 15189 2012 laboratorium medik, persyaratan mutu dan kompetisi, persyaratan akreditasi LPK KAN U01, akreditasi laboratorium medik, persyaratan tambahan akreditasi laboratorium medik, regulasi terkait Permenkes nomor 411 tahun 2010 tentang laboratorium klinik, Permenkes nomor 43 tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Laboratorium medik ini harus sesuai dengan SNI 15189 sampai 2012. Laboratorium medik persyaratan khusus untuk mutu dan kompetensi. LHM berhak untuk mengajukan permohonan akreditasi jika sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 1589 2012 telah diimplementasikan minimal selama 3 bulan sebelum pemohonan akreditasi, paling tidak 1 kali audit ulang manajemen. Tujuannya adalah agar LM mampu mempresentasikan penerapan sistem manajemennya pada saat kan melakukan penilaian atau asesmen di lapangan. Bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen tersebut harus disampaikan ke sekretariat kan pada saat permohonan akreditasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi akreditasi laboratorium. Yang pertama, perlindungan masyarakat. Maksudnya agar masyarakat
memperoleh jaminan tentang kualitas laboratorium sehingga terhindar dari adanya praktek yang bertanggung jawab. Yang kedua, pengendalian mutu, maksudnya agar laboratorium mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara keseimbangannya. Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan mutu, maksudnya agar laboratorium merasa tertantang dan terdorong untuk selalu mengembangkan dan mempertahankannya kualitasnya serta berupaya menyempurnakan dari sebagian kekurangannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat laboratorium yang diakreditasi atau tersertifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, laboratorium mendapat pengakuan tentang kompetensi laboratorium sehingga hasil ujinya dapat digunakan dalam proses sertifikasi produk industri. Yang kedua, laboratorium mendapatkan keuntungan dalam hal pemasaran sebagai laboratorium rujukan dalam pelaksanaan sertifikasi produk atau peningkatan pelayanan teknologi. Yang ketiga, laboratorium dapat berperan serta dalam perbandingan kemampuan laboratorium pada lingkup yang terakreditasi. Keempat, laboratorium mendapat pengakuan secara internasional sehingga hasil ujinya terdapat produk industri yang dilakukan diakui oleh negara lain mengacu pada Mutual Recognition Agreement. Yang kelima, laboratorium dapat mendukung misi BPPT di bidang pelayanan teknologi dan peningkatan daya saing nasional. Dan yang selanjutnya, yang keenam, laboratorium dapat mengimplementasikan sistem mutu yang mampu mendukung wujudnya peningkatan pelayanan prima kepada stakeholder dari laboratorium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan akreditasi laboratorium kesehatan menurut Perkes 298-SK-SK-S3-2008 ada dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum akreditasi laboratorium kesehatan adalah memacu laboratorium kesehatan untuk memenuhi standar sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan tujuan khususnya dari akreditasi laboratorium di antaranya yaitu yang pertama, memberikan pengakuan kepada laboratorium kesehatan yang telah mencapai tingkat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, memberikan jaminan kepada petugas laboratorium kesehatan bahwa semua fasilitas, tenaga, dan lingkungan yang diperlukan telah memenuhi standar sehingga dapat mendukung pelayanan laboratorium yang baik. Dan yang terakhir, ketiga, memberikan jaminan dan kepuasan kepada pelanggan dan masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh laboratorium kesehatan telah diselenggarakan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persyaratan untuk mendaftar akreditasi laboratorium penguji atau kalibrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, personil inti laboratorium telah mengikuti pelatihan ISO atau IEC 17025 tahun 2008 yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Sedangkan untuk personil non inti bisa dilakukan sosialisasi saja. Bukti sosialisasi bisa berupa daftar hadir atau materi sosialisasi. Bukti ini akan dilihat pada waktu asesmen. Yang kedua, laboratorium sudah mempunyai panduan mutu berdasarkan ISO atau IEC 17025 tahun 2008 dan sudah diterapkan di laboratorium minimal 3 bulan. Panduan mutu yang terkendali nantinya disampaikan ke KAN sebagai lampiran permohonan akreditasi. Yang ketiga, laboratorium mempunyai legalitas hukum dan disampaikan ke KAN sebagai laporan permohonan akreditasi. Yang keempat, laboratorium telah melakukan laporan audit internal dan kaji ulang manajemen serta menyampaikan laporannya tersebut ke KAN sebagai lampiran permohonan akreditasi. Yang kelima, laboratorium harus bisa menjamin unjuk performa laboratorium pengujian, bisa dengan mengikuti uji banding minimal sekali. Uji provinsi diadakan oleh KAN, biasanya diadakan setahun sekali. Uji banding dilakukan dengan laboratorium yang ruang lingkupnya telah diakreditasi oleh KAN. Unjuk kerja juga dapat dilakukan dengan melakukan quality control atau yang diatur di 1705 tahun 2008. Laporan tentang jaminan performa laboratorium disampaikan ke KAN sebagai lampiran permohonan akreditasi. Yang keenam, peralatan yang signifikan terhadap hasil pengujian sudah dikalibrasi ke laboratorium kalibrasi.
atau badan kalibrasi yang telah terakreditasi oleh KAN. Kopi sertifikat kalibrasi disampaikan ke KAN sebagai lampiran permohonan akreditasi. Dan yang terakhir, jika laboratorium menggunakan metode non baku atau instruksi kerja, maka laboratorium perlu dilakukan validasi metode. Dokumen validasi metode akan dilihat pada waktu sheet assessment. Jika menggunakan metode baku atau MIS SNI, penulisan harus lengkap sampai ke butir. Contoh SNI 15 strip 2048 strip 2004 butir 7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Apa aja kan gitu. Dari mana? Tanda tanganan ini, dan yang terakhir ini. Dengan Ulang. mengenai laboratorium ikam tanah seperti juga Yang pertama, perlindungan mutu masyarakat. Perlindungan masyarakat. Yang pertama, perlindungan masyarakat. Yaitu diperuntukkan bagi laboratorium yang mengoperasikan kegiatan. Tarik ses semongko. Kini Yeah. aku Menapan garing Menkes garing SK garing S3 garing 2008. Baik. Hitung.